Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang sudah berlalu, kita sudah mempelajari tentang apa itu vektor dan ruang vektor. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ruang hasil kali dalam. Jadi kita akan mempelajari apa itu hasil kali dalam, apa itu ruang hasil kali dalam, dan contoh-contoh yang terkait, serta teorema-teorema atau sifat-sifat yang diturunkan dari definisi ruang hasil kali dalam. Nah, yang pertama kita masuk tentu apa itu hasil kali dalam. Suatu hasil kali dalam atau inner product pada ruang vektorial, artinya lapangannya atas R gitu kan, karena kita pembahasannya kemarin ruang vektornya Rn ya. Jadi di sini saya definisikan untuk hasil kali dalam pada ruang vektorial. V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real ini dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada ruang vektor V sedemikian sehingga aksioma-aksioma berikut terpenuhi untuk setiap UVW di V dan setiap skalar K. Setiap skalar K berarti K-nya itu bilangan real ya. Terus UVW di V berarti UVW itu di anggota ruang vektor real V ini ya. Terus maksudnya mengasosiasikan bilangan real ini tuh hasilnya akan menjadi bilangan real, di mana bilangan real ini itu terkait dengan UV. Jadi kalau UV-nya berbeda, mungkin saja bilangan realnya akan berbeda gitu. Nah, aksioma-aksioma yang harus terpenuhi adalah yang pertama aksioma simetri. Jadi siku UV sama dengan lancip ya, lancip UV sama dengan lancip VU. Itu aksioma simetri. Kalau aksioma penjumlahan berarti si lancip U plus VW itu sama dengan lancip UW ditambah lancip VW. Ini sama ini. Terus aksioma homogenitas, K-nya yang semula di dalam itu sama dengan kalau K-nya di luar. Terus aksioma positif, nilai bilangan real apabila V dengan V itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau V dengan V sendiri itu pasti lebih besar sama dengan 0. Dan dia sama dengan 0, V dengan V sendiri itu sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu adalah vektor 0. Gitu ya. Jadi hasil-hasil kali dalamnya itu sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya itu sendiri adalah vektor 0. Nah, untuk definisi ruang hasil kali dalam real itu adalah ruang vektorial yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Itu dinamakan ruang hasil kali dalam. Karena ada ruang, berarti ada ruang vektornya. Kalau hasil kali dalam tadi kan cuma fungsi yang mengasosiasi bilangan real dengan pasangan vektor. Tapi kalau ruang hasil kali dalam berarti ruang vektor dilengkapi dengan hasil kali dalam. Nah, contohnya di sini saya misalkan punya U dan V yang merupakan vektor-vektor pada R2, berarti ruang vektornya kita pandang si R2. Tunjukkan bahwa fungsi ini adalah ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam dari R2. R2 sudah jelas ruang vektor, tinggal menunjukkan kalau fungsi ini itu adalah hasil kali dalam. Karena sudah berbicara ini fungsi, berarti kita tunjukkan keempat aksioma tersebut berlaku. Tapi kalau ini belum berbicara fungsi, berarti kita tunjukkan dulu aturan ini itu adalah fungsi atau bukan. Itu ya. Nah, karena di sini sudah dimisalkan UV-nya itu sembarang vektor-vektor di R2, berarti untuk membuktikan aksioma simetri akan ditunjukkan UV sama dengan VU. UV itu kan tadi definisinya berarti yang ini ya, 3U1V1 ditambah 2U2V2. U-nya depan, V-nya belakang, berarti U1V1, U2V2. Berarti UV sama dengan 3U1V1 ditambah 2U2V2. Karena sifat komutatif perkalian bilangan real, U1V1, U1, U2, V1, V2 itu kan bilangan real ya. Berarti U1 dikalikan dengan V1 itu sama dengan V1 dikalikan dengan U1. U2 dikalikan dengan V2 itu sama dengan V2 dikalikan dengan U2. Jadi kita
peroleh 3U1V1 ditambah 2U2V2 itu sama dengan 3V1U1 ditambah 2V2U2. Nah, karena bentuknya VU, VU, 1, 2, berarti ini sama dengan si lancip VU. Nah, berarti aksioma simetri terpenuhi. Selanjutnya aksioma penjumlahan. Nanti ambil sembarang vektor W di R2, misalkan W1, W2, berarti U plus V, W akan dibuktikan sama dengan UW plus VW ini ya. Kita peroleh dulu U plus V, W berarti kan 3 kali yang vektor di depan, U1 plus V1 kali W1 ditambah 2 kali U2 plus V2, W2. Terus kita jabarkan sehingga kita punya G1W1 ditambah GV1W1. Ini juga kita jabarkan. Kita manipulasi aljabar sehingga kita punya GU1W1 ditambah 3U1W1 ditambah 2U2W2 ditambah 3V1W1 ditambah 2V2W2. Ini UW 1, 2, 3, 2. Berarti ini UW lancip. Nah, yang sini VW. Berarti plus VW lancip. Berarti untuk aksioma penjumlahan terpenuhi. Terus akan ditunjukkan untuk aksioma homogenitas. Berarti KUV sama dengan KUV. Jadi KU, V itu berarti artinya 3 kali KU1V1 ditambah 2 kali KU2V2. Karena sama-sama memiliki faktor K, saya kelompokkan jadi K 3U1V1 plus 2V2U2. Ini definisi dari UV-nya sendiri. Jadi sama dengan K kali UV. Berarti aksioma homogenitas berlaku. Tinggal aksioma positif. Berarti kalau V dengan V dioperasikan di sini hasilnya adalah 3V1V1 ditambah 2V2V2. V1 kali V1 kan V1 kuadrat, V2 kali V2, V2 kuadrat. Nah, V1 kuadrat, definisi bilangan real kuadrat itu adalah lebih sama dengan 0. V2 kuadrat juga lebih besar sama dengan 0. Berarti 3 kali bilangan tak negatif, V1 kuadrat berarti bilangan tak negatif kan, karena lebih besar sama dengan 0. Berarti 3 kali bilangan tak negatif masih bilangan tak negatif. 2 juga dikali bilangan tak negatif masih bilangan tak negatif. Bilangan tak negatif ditambah dengan bilangan tak negatif, hasilnya adalah bilangan tak negatif. Berarti si 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi si VV ini itu lebih besar sama dengan 0. Itu yang pertama. Selanjutnya, si VV itu sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya vektor 0. VV tadi kan hasilnya 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat. Kalau ini sama dengan 0, berarti kan 3V1 kuadrat. Bentar ya, saya tuliskan. Sama dengan 0, maka bisa saya tuliskan seperti ini. 3V1 kuadrat sama dengan min 2V1 mulai dari sini aja. 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini supaya sama dengan 0, satu-satunya cara adalah V1-nya sama dengan 0 dengan V2-nya sama dengan 0. Kalau V1 nggak sama dengan 0, berarti pasti ini bilangan positif. Bilangan bilangan positif kan, karena V1 kuadratnya pasti nggak sama dengan 0. Dia positif toh, berarti dikalikan dengan 3 masih positif. Positif ditambahkan tak negatif jadi positif, berarti
ini harus sama dengan 0, ini juga harus sama dengan 0, karena penjumlahannya. Ini harus 0, ini harus 0. Nah, supaya yang ini 0, 3V1 kuadrat 0, berarti kan V1 kuadratnya yang harus sama dengan 0. V1 kuadrat supaya sama dengan 0, berarti V1-nya harus 0. Nah, selanjutnya yang suku kedua, 2V2 kuadrat harus sama dengan 0, berarti V2 kuadratnya harus sama dengan 0. Kalau V2 kuadrat harus sama dengan 0, berarti V2 sama dengan 0. Jadi 3V1 kuadrat ditambah 2V2 kuadrat hasilnya sama dengan 0, itu haruslah V1 0, V2 0. Berarti kita peroleh vektor V-nya adalah vektor 0, karena 0,0 ini. Gitu ya, jadi terbukti untuk aksioma positifnya. Jadi karena terbukti 4 aksioma tersebut, maka fungsi UV yang didefinisikan tadi adalah hasil kali dalam. Hasil kali dalam tersebut berlaku di ruang vektor real R2, berarti dia merupakan ruang hasil kali dalam. Nah, selanjutnya teorema, kalau misalkan saya punya vektor U dan V di Rn, berarti U-nya misalkan saya lambangkan U1 sampai UN, V-nya V1 sampai Vn, itu tadi ya koordinatnya. Terus maka hasil kali dalam UV yang didefinisikan sebagai U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 sampai N adalah ruang hasil kali dalam yang sering disebut ruang hasil kali dalam Euclid. Ya, kalau dia per masing-masing ini dioperasikan terus dijumlahkan, itu adalah ruang hasil kali dalam yang biasanya kalian sebut dengan dot product kalau sebelumnya ya. Itu ruang hasil kali dalam. Nah, selanjutnya tuh. Itu ruang hasil kali dalam Euclid, dot product yang biasa kalian kenal. Selanjutnya ada ruang hasil kali dalam Euclid dengan bobot. Kalau yang ruang hasil kali dalam Euclid biasa kan U1 plus V1 ditambah U2 V2 sampai ditambah UN Vn. Tapi kalau misalkan yang ini itu ada bobot si W1 sampai Wn, di mana W1 Wn itu adalah bilangan real positif. Jadi, bunyi caranya jika W1, W2 sampai Wn merupakan real bilangan positif yang kemudian akan disebut bobot dengan U1, UV-nya adalah vektor di R, maka UV yang didefinisikan seperti ini itu merupakan hasil kali dalam, dan hasil kali dalam tersebut disebut hasil kali dalam Euclid dengan bobot W1 sampai Wn. Jadi yang tadi, yang contoh kita yang pertama tadi, itu adalah hasil kali dalam Euclid, ya kan? Ya kan U1 V1 U2 V2, bobot W1-nya adalah 3, bobot W2-nya adalah 2. Itu contoh yang ini adalah hasil kali dalam Euclid berbobot 3,2. Nah, selanjutnya ruang hasil kali dalam diperumum dalam bentuk matriks. Contoh sebelumnya yang tadi 3U1 V1 plus 2U2 V2 itu dapat diperumum dalam bentuk matriks. Dengan definisinya seperti ini, UV itu sama dengan perkalian vektor U1 U2 dengan matriks diagonal yang diagonalnya adalah akar 3 dan akar 2, transpos dioperasikan dengan matriks tersebut dan V1 V2. Ini kalau misalkan kita lihat ini dioperasikan dengan ini, itu adalah U1 akar 3, U2 akar 2, bentuknya vektor kolom. Kemudian kalau ditranspos menjadi vektor baris. Sehingga ini dioperasikan dengan ini, hasilnya adalah 3U1 V1 plus 2U2 V2. Jadi bisa dituliskan hasil kali dalam UV yang tadi itu sebagai perkalian matriks dengan seperti ini. A, U, T, H, V. Dengan A-nya itu adalah matriks diagonal, yang mana diagonalnya itu adalah akar dari bobotnya. Bersesuaian bobotnya. Kalau bobot satunya 3, berarti akar 3. Bobot 2-nya 2, berarti akar 2. Sebenarnya hasil kali dalam Euclid yang biasa itu juga bisa dikatakan hasil kali dalam Euclid berbobot. Dengan bobotnya W1 sampai Wn-nya adalah 1. Itu ya.
Jadi hasil kali dalam Euclid biasa juga dapat kita bentuk menjadi matriks. Dan hasil kali dalam Euclid berbobot apalagi bisa dibentuk dalam bentuk matriks, di mana matriks A yang bersesuaian dengan bentuk ini adalah matriks diagonal yang diagonalnya bersesuaian dengan bobot-bobot dari hasil kali dalam Euclid tersebut. Nah, kemudian bentuk hasil kali dalam yang diperumum ke matriks tersebut dapat kita perumum untuk hasil kali dalam Euclid dan hasil kali dalam Euclid berbobot. Tadi ya penjelasannya. Nah, ini ada latihan 2. Silahkan kalian coba membuktikan apakah fungsi yang didefinisikan ini adalah ruang hasil kali dalam di R2. Berarti harus kalian tunjukkan apakah ini adalah hasil kali dalam. Kemudian yang kedua juga harus menunjukkan si ini apakah hasil kali dalam. Karena sudah dikatakan fungsi, berarti kalian tinggal menunjukkan 4 aksioma tersebut apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian selanjutnya sifat yang terkait dengan hasil kali dalam. Misalkan UVW merupakan vektor pada ruang hasil kali dalam dan K sembarang skalar, maka ada 4 sifat tersebut. 0 dengan U dan U dengan 0, karena ini sifat simetri ya, aksioma simetri, itu sama dengan 0. Yang kedua, ini perluasan dari sigma aksioma penjumlahan. Kalau penjumlahan kan yang koordinat pertama. Apakah kalau koordinat kedua dijumlahkan juga berlaku? Berarti turun pakai teorema, buktikan ini. Terus yang ketiga, perluasan dari aksioma homogenitas. Kalau aksioma homogenitas kan K-nya yang di depan. Kalau di sini teorema K-nya yang di belakang. Apakah masih tetap berlaku? Dibuktikan. Kalau yang aksioma penjumlahan itu pakai penjumlahan, kalau ini pakai pengurangan, apakah berlaku? Itu bisa dibuktikan. Kalau belakangnya yang pengurangan, apakah berlaku? Bisa dibuktikan juga. Nah, keempat sifat ini akan Ibu berikan contoh pembuktiannya untuk yang sifat kedua. Berarti Ibu akan membuktikan U, V plus W itu sama dengan UV plus UW. Untuk sembarang vektor UVW di ruang hasil kali dalam dan UVW di ruang hasil kali dalam. Berarti membuktikan UVW U plus V U, V plus W itu sama dengan U, V ditambah U, W itu nggak bisa kalian misalkan vektornya itu R2 atau R3 ataupun Rn atau seterusnya. Karena di sini ini berlaku untuk sembarang vektor yang ada di ruang hasil kali dalam. Jadi bentuk ruang hasil kali dalamnya kan abstrak ya, maksudnya berlaku secara umum. Berarti vektornya juga berlaku secara umum. Jadi untuk pembuktian teorema-teorema ini 1 sampai ini harus menggunakan secara umum. Nah, contohnya Ibu kasih contoh yang pembuktian nomor 2 ya. Ibu akan membuktikan yang U, V plus W sama dengan U, V plus U, W. Di sini U, V plus W itu dapat sama dengan V plus W, U. Berdasarkan aksioma simetri. Yang belakang bisa jadi ke depan, depan jadi belakang. Itu kan aksioma simetri, karena dia udah ruang hasil kali dalam. Berarti pasti berlaku aksioma simetri, berarti pasti bisa berlaku dibalik. Nah, karena udah dibalik ini, kita gunakan aksioma penjumlahan, berarti punya V, U ditambah W, U. Terus kita lakukan dengan aksioma simetri, kita punya U, V ditambah U, W. Berarti U, V plus W sama dengan U, V ditambah U, W. Dengan menggunakan aksioma-aksioma yang terkait dengan hasil kali dalam. Jadi di sini tuh yang kita ketahui itu UVW-nya tuh anggota atau vektor ruang hasil kali dalam. Nah, lancip ini itu adalah hasil kali dalamnya. Jadi pasti dia memenuhi keempat aksioma itu, bisa kita pakai untuk membuktikan. Jadi membuktikannya bukan dengan U-nya dimisalkan U1 UN dan V-nya V1 sama PN, bukan seperti itu, tapi kita gunakan sifat-sifat aksioma yang
bersesuaian dengan hasil kali dalam. Ada aksioma simetri, penjumlahan, homogenitas, dan positif. Nah, kita gunakan itu sampai membuktikan dia sama. Ini untuk bukti sifat kedua. Nah, Ibu coba buktikan lagi sifat keempat yang pertama. Berarti membuktikan U min V, W sama dengan U, W min V, W. Nah, berarti membuktikan ini sampai ini, gitu kan. U min V, W itu sama dengan U plus min V, W. Itu definisi pengurangan vektor ya. Terus dengan menggunakan aksioma penjumlahan berarti U, W ditambah min V, W. Terus dengan menggunakan sifat minus vektor berarti min V itu sama dengan min 1 kali V. Dengan menggunakan aksioma homogenitas min 1 kali V ini itu bisa sama dengan min 1 kali hasil kali dalam V, W. K-nya ini keluar kan, bisa. Aksioma homogenitas. Nah, kemudian plus ketemu min 1 berarti sama dengan min sifat bilangan real. Berarti U min V, W sama dengan UW min VW terbukti. Nah, di sini kan yang Ibu gunakan adalah sifat-sifat yang memang terkait dengan ruang hasil kali dalam, vektor, dan bilangan real. Karena kita basisnya lapangannya masih real ya. Gitu. Jadi pembuktiannya bukan dimisalkan, tapi digunakan aksioma-aksioma atau sifat-sifat yang terkait secara umum. Tuh. Nah, selanjutnya berarti masih ada 1, 2, 3. 3 sifat yang belum terbukti. Silahkan kalian buktikan. Jadi sudah ada 5 ya. Tadi yang 2 contoh ini, 2 ini apakah hasil kali dalam? Kemudian 3 sifat ini, yaitu sifat pertama, sifat ketiga, dan sifat keempat yang bagian 2-nya ini. Ada 5 tugas, kemudian yang terakhir adalah ini. Jadi ada 6 tugas. Hasil kali dalam pada P2. Didefinisikan P2 itu adalah polinomial berderajat 2. Di anggota P2 itu merupakan polinomial berderajat 2. Di sini didefinisikan P itu sama dengan A0 plus A1X ditambah A2X kuadrat. Dan Q sama dengan B0 plus B1X ditambah B2X kuadrat. Di sini maksudnya polinomial berderajat 2 itu nggak harus X2-nya itu ada gitu. Maksudnya paling maksimal itu X pangkat 2. Nggak akan mungkin X pangkat 3, tapi bisa jadi B2, B1, B0 ketiganya ini adalah 0. Jadi kan Q-nya itu ada sama dengan 0, B-nya sama dengan 0 itu memungkinkan untuk anggota P2. Berarti lebih tepatnya P2 itu adalah kumpulan polinomial maksimal berderajat 2. Maksimal ya. Jadi bisa jadi berderajat 1, bisa jadi berderajat 0. Nah, coba cek apakah fungsi, keliru ya, ini bukan operasi. Apakah fungsi PQ yang didefinisikan sebagai koefisien-koefisien polinomial ini di A0 dikali B0 ditambah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 itu merupakan ruang hasil kali dalam. Jadi kalian cek memenuhi aksioma simetri enggak? Kalau Q, P dibalik hasilnya sama enggak dengan P, Q? Terus aksioma penjumlahan berarti ada 3 polinom, apakah berlaku? Terus aksioma homogenitas kalau dikalikan dengan K polinomnya itu apakah berlaku? Terus aksioma positif juga dilihat apakah berlaku. Nah, berarti total tugasnya ada 6. 3 tentang membuktikan apakah ruang hasil kali dalam atau bukan. Yang 3 lagi membuktikan teorema terkait hasil kali dalam. Nah, kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan di grup. Ibu buka pertanyaan, diskusi bersama. Namun jika tidak ada, tidak apa-apa, kerjakan saja.
tugasnya. Sekian pertemuan hari ini, cukup singkat ya. Singkat-singkat, asalkan kalian paham, kalian bisa mengerti. Boleh kalian coba-coba ulang. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di grup apabila masih bingung. Oke, Ibu akhiri untuk pembahasan materinya sampai di sini.